Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul Terompet Balon. Bunyi termasuk salah satu dari jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Gelombang adalah getaran yang merambat. Sedangkan sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar. Lalu, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Contoh kegiatan yang menghasilkan getaran dan suara yaitu berbicara, bertepuk tangan, dan memukul meja. Bunyi mempunyai beberapa sifat, diantaranya yaitu 1. Merambat melalui medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik padat, cair, ataupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada di siang hari. Karena adanya perbedaan kerapatan udara siang dan malam yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Berikut adalah contoh rambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, pada saat kita berbicara melalui kaleng 1, maka teman lain akan mendengar melalui kaleng 2. Hal tersebut termasuk contoh bahwa suara dapat merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika ember diisi air penuh, lalu pukul ember dengan batu dan dengarkan bunyi melalui corong. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya, kita dapat mendengar bel yang dibunyikan. Hal ini membuktikan bahwa suara dapat merambat melalui benda gas, yaitu udara. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama, terdapat benda yang bergetar atau yang disebut dengan sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Terdapat 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh beberapa hewan. Contohnya, jangkrik dan anjing. Bunyi ini biasa digunakan untuk mendeteksi gempa dan untuk mendeteksi janin. Yang kedua, ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Rentang ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, dan kelelawar. Biasanya digunakan untuk diagnosa dan pengobatan, menghancurkan tumor, menghancurkan batu ginjal, dan mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Frekuensi memiliki satuan Hz merupakan jumlah atau banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Misalkan frekuensi 20 Hz. Terjadi getaran sebanyak 20 kali dalam 1 detik. Pada percobaan terompet balon ini, saat sedotan ditiup, jari kalian akan merasakan adanya getaran. Kalian juga dapat melihat balon bergerak naik turun. Getaran menyebabkan udara bergetar
dan menghasilkan suara. Selanjutnya akan dijelaskan alat bahan serta langkah kerjanya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan terompet balon. Alatnya ada gunting, korek api, dan juga paku. Sedangkan bahannya ada lilin, sedotan besar, sedotan kecil, botol Yakult, balon, dan juga karet. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan lilin yang telah diberi alas di bagian bawahnya, lalu nyalakan. Setelah lilin menyala, kita panaskan paku dengan perlahan. Nah, apabila paku sudah panas, kita beri lubang pada bagian samping botol Yakult seukuran dengan sedotan kecil. Kita kira-kira kurang lebih seukuran ini. Apabila sudah diberi lubang bagian samping, kita beri lubang juga bagian bawah botol seukuran sedotan besar. Kurang lebih lubangnya adalah sebesar ini. Langkah selanjutnya, kita ambil balon dan potong balon menjadi dua bagian menggunakan gunting. Dan bentuknya seperti ini. Kita ambil salah satu bagiannya dan kita ambil juga botol tadi yang sudah kita beri lubang dan tempelkan balon di mulut botol sambil ditarik dan ikat menggunakan karet kuat-kuat. Apabila sudah, kita lanjut dengan mengambil sedotan. Yang pertama, sedotan kecil. Supaya tidak terlalu panjang, kita potong. Kurang lebih seukuran ini. Dan kita masukkan dengan cara melipat ujungnya dan dimasukkan ke lubang. Setelahnya, kita masukkan juga sedotan besar dengan ujung dilipat supaya mudah. Kita harus mendorong sedotan besar hingga menempel pada balon. Potong ujung sedotan yang tajam. Dan jadilah terompet balon seperti ini. Kita coba tiup terompet balon kita dengan bagian sedotan kecil yang tertiup dan sedotan besar harus menempel di balon tapi agak renggang, jangan terlalu ditekan hingga menonjol, biasa saja seperti ini. Dan tiup keras-keras, amati apa yang terjadi. 1, 2, 3.
Ketika kita meniup sedotan kecil dengan kuat, maka akan timbul suara. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.